Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Evangelika Aurelia Sihaan, kelas 11 MIPA 5, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Materi yang akan saya bahas hari ini yaitu turunan fungsi aljabar. Adapun konteks-konteks yang akan saya bahas yaitu pengertian turunan fungsi dan sifat-sifat turunan fungsi. Kita masuk ke dalam pengertian turunan fungsi. Apa yang dimaksud turunan? Turunan fungsi atau yang disebut juga sebagai diferensial merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Turunan fungsi fx dituliskan dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x tambah h dikurang f dikali x per h. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu fx sama dengan 2x. Penyelesaiannya adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x tambah h dikurang fx per h sama dengan, kita masukkan 2x ke dalam rumus, yaitu menjadi limit h menuju 0, 2 dikali x tambah h dikurang 2x per h sama dengan limit 2x tambah h-nya kita kalikan ke dalam, yaitu menjadi limit h menuju 0, 2x tambah 2h kurang 2x per h. Limit h menuju 0, 2h per h, maka hasilnya adalah 2. Kita masuk ke dalam sifat-sifat fungsi turunan. Turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, maka turunannya f aksen x sama dengan 10. Contohnya, fx sama dengan 10, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan 10. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu turunan fungsi pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan x pangkat n dikurang 1. Contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 10, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan x pangkat 10, 10-nya kita majukan ke depan x menjadi 10x, dan pangkat 10-nya kita dikurang 1 menjadi 10x pangkat 10 dikurang 1. Maka kita dapat hasil f aksen x sama dengan 10x pangkat 9. Kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika fx sama dengan kx pangkat 6, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan k dikali fx pangkat n kurang 1. Contoh soalnya adalah fx sama dengan 5x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 5 dikali 3x pangkat 3 dikurang 1. Kenapa 5 dikali 3x pangkat 3 kurang 1? Karena kita lihat dari rumus yang di atas, maka dapat kita simpulkan 5 dikali pangkat 3-nya kita majukan ke depan menjadi 5 dikali 3x, pangkat 3 yang di atas kita kurang 1 menjadi 5 kali 3x pangkat 3 kurang 1. Maka f aksen x sama dengan 15x pangkat 2. Kita masuk ke sifat yang keempat, turunan jumlah dan selisih fungsi. Jika fx sama dengan ux tambah kurang vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah kurang v aksen x. Contoh soalnya kita ambil dari fx sama dengan 6x kuadrat tambah 4x kurang 4. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 6 kali pangkat 2-nya kita majukan ke depan x menjadi 6 kali 2x pangkat 2, pangkatnya kita kurang 1 menjadi 6 kali 2x pangkat 2 kurang 1 tambah 4, turunan x adalah 1 menjadi 4 kali 1, turunan 4 adalah 0, berarti kurang 0. Maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 12x tambah 4. Kita masuk ke sifat yang kelima, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan 1. Contoh soalnya adalah turunan dari fx sama dengan fx
dikali. Jika fungsi f(x) sama dengan ux dikali vx, diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikali fx tambah ux dikali v aksen x. Contohnya, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x dikurang 6 dikali 3x tambah 2. Kita masukkan ke dalam pemisalan, yaitu ux-nya kita ambil dari 4x kuadrat ditambah 12x dikurang 6, maka turunannya adalah 8x tambah 2. Maka turunannya adalah u aksen x sama dengan 8x tambah 12. Karena 8x tambah 12 dapat kita sederhanakan, maka sama-sama kita bagi 4, dapat hasilnya 2x tambah 3. Lalu fx-nya kita ambil dari 3x tambah 2, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus, f aksen x sama dengan u aksen x dikali fx ditambah ux dikali f aksen x. Menjadi u aksen x-nya kita masukkan 2x tambah 3 dikali vx, kita masukkan 3x tambah 2 ditambah us, kita masukkan 4x kuadrat tambah 12x dikurang 6 dikali v aksen x, kita masukkan 3, maka hasilnya menjadi 2x tambah 3 dikali 3x tambah 2, hasilnya 6x kuadrat tambah 13x tambah 6, 4x kuadrat tambah 12x kurang 6 dikali 3, maka hasilnya 12x kuadrat tambah 36x dikurang 18, kita jumlahkan menjadi 18x kuadrat tambah 49x dikurang 12. Lalu kita masuk ke sifat yang ketujuh, turunan hasil bagi fungsi. Fungsi fx ux per vx diturunkan, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Contoh soalnya kita masukkan fx sama dengan 3x kurang 6 per 2x kuadrat dikurang 3. Maka kita masukkan ke dalam pemisalan seperti soal yang seperti contoh yang di sebelah. Ux-nya kita ambil 3x kurang 6, maka u aksen x-nya sama dengan 3. Vx-nya kita ambil 2x kuadrat dikurang 3, maka turunannya menjadi v aksen x sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam rumus, u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. F aksen x sama dengan, kita masukkan u aksen x yaitu 3 dikali vx, kita masukkan 2x kuadrat dikurang 3 dikurang ux, kita masukkan 3x kurang 6, lalu dikali v aksen x, kita masukkan 4x per vx kuadrat, berarti kita masukkan 2x kuadrat dikurang 3 lalu dikuadratkan. Maka f aksen x sama dengan 3 dikali 2x pangkat 2 kurang 3 menjadi 6x kuadrat dikurang 9 dikurang 3x kurang 6 kali 4x, maka 12x kuadrat kurang 24x per 2x kuadrat kurang 3 kuadrat. Untuk yang 2x kuadrat
F aksen X sama dengan 3 dikali GX pangkat N dikurang 1 dikali G aksen X. Kita masukkan angkanya, F aksen X sama dengan 3 dikali 2X, GX-nya kita masukkan 2X kuadrat tambah 8X kurang 4 menjadi 3 dikali 2X kuadrat tambah 8X kurang 4 kuadrat. G aksen X-nya kita masukkan 4X tambah 8